Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama saya di WKL Channel. Pada kali ini yuk kita sama-sama belajar lagi. Dan pada konten kali ini saya memberi judul batasan-batasan infak atau batasan sedekah menurut Nabi Muhammad SAW. Dan referensi ini saya mengambil dari kitab Riyadhus Shalihin Shahifah 6. Dan sebelumnya apabila saya mohon dukungannya kepada yang belum subscribe, silahkan di subscribe, insya Allah bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Batasan-batasan infak atau batasan sedekah. Hadis yang ke-6, wa an Abi Ishaq Sa'd bin Abi Waqqasin. Diceritakan dari Abi Ishaq. Siapa Abi Ishaq itu? Adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, Malik bin Uhaib bin Abdi Manaf bin Sahrah bin Kilab bin Murrah bin Ru'ay al-Quraisy, keturunan Quraisy, Az-Zuhri radhiyallahu anhu, yang mana beliau ahadil asyratil masyhudi lahum bil jannati radhiyallahu anhum. Beliau adalah salah satu dari 10 yang mendapat surga Allah radhiyallahu anhum. Kata Abi Ishaq, Sa'ad bin Abi Waqqas ini, ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni yauma amma hajjatil wada'i min waj'in istaddah bi. Dahulu di tahun haji wada saya terkena penyakit parah yang hampir menyebabkan kematian, kata Abi Ishaq ini. Pada waktu itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyambangi saya, kata Abi Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka setelah sampai Nabi di sisiku, kata Abu Ishaq, faqultu ya Rasulullah, maka saya bertanya kepada Rasulullah, inni qad balagha bi minal waj'i ma taro. Maka saya berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, engkau sudah tahu bahwa saya ini adalah sakit parah, kata Abi Ishaq. Wa ana dzu malin wa yarithuni illa wala yarithuni illa ibnatul li. Dan saya adalah seorang yang banyak harta Nabi, sehingga tidak ada orang yang menerima warisan kecuali anak perempuan saya. Saya ini adalah orang yang berharta Nabi, tidak ada orang yang bisa menerima warisan dari saya kecuali satu-satunya anak perempuan saya, kata Abi Sa'id. Afa tasaddaqu bitulu saimali. Apakah boleh kalau saya mensedekahkan dari 2/3 dari hartaku Nabi? Maksudnya kalau punya harta 1 miliar, kata Abi Ishaq ini bertanya kepada Nabi, apakah saya boleh bersedekah dari 1 miliar itu, bersedekah 2/3 dari 1 miliar, artinya bersedekah dari 300, maksudnya 2/3-nya itu 600 maksudnya. Qolah lah, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjawab, oh jangan bersedekah
2/3 dari hartamu. Fakultu fatsatru ya Rasulullah, maka karena saya tidak boleh bersedekah dari 2/3 dari hartaku, maka saya bertanya lagi kepada Nabi, wahai Rasulullah, apakah boleh kalau kita bersedekah separuh dari hartaku? Misalnya kalau mempunyai 1 miliar, apakah boleh bersedekah dari 500 miliar? Maksudnya seperti itu. Faqalah la, maka Nabi Muhammad SAW, jangan bersedekah dari separuh hartamu. Maka Abi Ishaq itu dengan Nabi dilarang bersedekah dari separuh hartanya, seperti itu. Maka karena dia tidak boleh bersedekah separuh hartanya, fakultu fatsulutu, maka saya bertanya lagi kepada Rasulullah SAW, apakah saya harus bersedekah sepertiganya dari harta kekayaanku Nabi? Qala as-sulusu fas-sulusu kasirun au kabirun, maka Nabi Muhammad SAW, sepertiga itu betul, sepertiga itu adalah sudah banyak. Artinya apa? Kata Nabi Muhammad SAW, kalau kita berinfak jangan lebih dari sepertiga hartanya. Jadi yang diperbolehkan dengan Nabi Muhammad SAW, kalau kita menginfakkan kekayaannya, maka hanya boleh diinfakkan sepertiga saja. Misalnya 1 miliar hanya boleh diinfakkan 333 juta saja, seperti itu. Dan Nabi bersabda, innaka antadara warithataka awliya'a khairum min antadarahum alatan yatakaffafunan nas. Jika kamu meninggalkan mereka dalam keadaan kaya, itu adalah lebih baik, kata Nabi. Jadi Anda itu kalau meninggalkan keluarganya dengan keadaan kaya, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang nantinya akan mengemis-ngemis kepada orang lain. Jadi intinya kita kalau bersedekah dari kekayaan kita itu hanya boleh menginfakkan sepertiga saja, tidak boleh lebih seperti itu. Wa innaka lam tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallahi illa ujirta 'alaiha hatta ma ta'dalu fi mur'atika, dan kamu tidak menafkahkan sesuatu nafkah pun untuk mencari ridho Allah, kecuali kamu akan mendapatkan pahala karena nafkahmu itu, walaupun sesuap makanan yang kamu masukkan ke mulut istrimu. Jadi kalau Anda di dalam memberi nafkah sekalipun diberikan kepada istrinya, kalau niatnya mencari ridho Allah, maka dia akan berpahala, seperti itu. Fakultu ya Rasulullah uhallifu ba'da ashabi, maka Abi Ishaq itu bertanya lagi kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah, apakah aku tetap hidup setelah para sahabatku meninggal? Qala innaka lan tukhallafa fata'malah amalan tabtaghi bihi wajhallahi ta'ala illa izdatta bihi darajatan rafi'atan. Beliau menjawab, sesungguhnya kamu tidak akan ditinggal dan kamu mengerjakan sesuatu amal untuk mengharap ridho Allah, sekalipun dia ditinggal para sahabatnya, asalkan Anda di dalam beramal itu mencari ridho Allah, melainkan kamu itu akan ditambah derajat dan kemuliaan. Jadi orang itu kalau beramal dengan mencari ridho Allah, maka orang tersebut akan diberi kemuliaan dengan Allah,
akan diberi derajat yang tinggi seperti itu. Wala'allaka yatahallafu hatta yanfa'a bika aqwamun wa yadurru bika akharun, kata Nabi Muhammad SAW. Semoga kamu diberi umur panjang sehingga banyak kaum yang akan mendapat manfaat dari kamu, dan sebaliknya ada kaum yang lain yang akan menderita kerugian karenamu. Jadi intinya apa? Kalau kita sedekah yang dianjurkan atau infak dan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, kalau kita mempunyai kekayaan, kalau mau menginfakkan hartanya, maka tidak boleh lebih menginfakkan hartanya lebih dari sepertiga kekayaannya. Tidak boleh berinfak 2/2 dari kekayaan, 2/3 dari kekayaan, atau tidak boleh menginfakkan hartanya separuh hartanya dari kekayaannya. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat, dan tunggu saja episode selanjutnya. Dan apabila video ini sangat bermanfaat, silahkan di share di sosial media yang Anda punya dan dibagikan kepada teman yang lain supaya dapat manfaatnya juga. Dan terima kasih kepada semua teman-teman yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat, panjang umur, dan banyak rezeki. Dan apabila ada pemahaman atau makna-makna yang kurang pas, saya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.